Ia masih sibuk memikirkan soal waktu. Apakah selama di dalam tadi memanglah jam tangannya tidak berputar sama sekali? Jika iya, pasti ada perbedaan antara waktu di ponsel dan jam tangan. Mason lalu melakukan cek di ponsel. Rupanya tidak ada perselisihan waktu sama sekali. Mobil yang dikendarai Ibu Eni menabrak gundulan polisi tidur. Seketika itu, jiwa Mason tersadar dari kebingungannya. "Dok, saut Mason. Dia terkejut dan langsung menoleh pada Ibu Eni. "Dokter, kenapa? Kenapa, Bu?" Mason malah bertanya balik. "Dokter sedang melamun." "Oh, maafkan saya, Ibu. Sepertinya saya sedang mengantuk berat," balas Mason. "Kalau mengantuk berat, apakah perlu Ibu antar ke rumah langsung?" tanya Ibu Eni. "Oh, tidak usah, Bu. Saya minta antar ke rumah sakit saja. Mobil saya ada di sana." Pedal gas mobil kembali diinjak. Wakapolres itu pun langsung dengan seketika mempercepat mobil yang dikendarai mereka berdua melaju menuju rumah sakit. Sesampainya di parkiran rumah sakit, Mason langsung masuk ke dalam mobilnya. Dia duduk sembari merebahkan kepala di atas setir. Dia terbayang wajah anak perempuan yang ia lihat tadi. Dalam hatinya bergejolak. Apakah mereka telah benar-benar jadi jenazah atau semua yang di tempat itu hanya sedang tertidur? Suara ketukan di tangan kaca mobil menyadarkan Mason yang tanpa sengaja tertidur. "Ada apa, Pak?" tanya Mason sambil membukakan kaca. "Dok, maaf, mobilnya bisa diparkir ke dalam?" pinta petugas jaga malam berpakaian satpam. "Soalnya ada mobil yang mau masuk." Mason lalu membenarkan kacamatanya. "Maaf, Pak, saya ketiduran," jawabnya. Dia pun segera menghidupkan mesin mobilnya, kemudian bergerak meninggalkan parkiran rumah sakit. Pagi telah menyapa melalui sinar matahari yang menembus pada cahaya kemilau emas di antara lubang-lubang kecil pada jendela. Di waktu yang sama, di kamar seluas 3x4 meter, sedang tertidur seorang wanita cantik yang telah menghabiskan waktu malam terbanyaknya dengan bekerja. Ia masih mengenakan pakaian yang ia pakai tadi malam. Rasa lelah yang tak terkira membuat ia tidak sempat mengantikan pakaian. Saat sedang tertidur pulas, alarm pada ponsel milik Mason berdering nyaring. Dalam keadaan masih mengantuk berat, dia terkejut dan segera mengambil ponsel yang berada di sisi sebelah kanan kasur. Wanita cantik itu tidak tidur di atas ranjang. Wadah tidurnya hanyalah kasur tipis setebal 10 cm. Dia tidur ditemani dengan udara sejuk atau AC yang berputar di angka 27 Celcius serta ruangan yang harum dengan aroma wanginya. Rambut panjangnya acak-acakan. Dia menatap layar ponsel yang terlihat hanya gambar blur yang kurang jelas. Mason mencari kacamata dan lalu memasang di kedua matanya. Saat melihat layar ponsel, terlihat sebuah surat dokumen masuk yang dikirim oleh kepala administrasi rumah sakit. Saat membuka dokumen yang dikirim melalui pesan WA, Mason terkejut sebab dokumen itu berisi surat izin cuti untuknya selama 12 hari. Mason yang setengah sadar membenarkan posisi duduk yang tidak lurus dan melepas kembali kacamata. Dia membersihkan kacamatanya dan memasangnya kembali sehingga pemandangan matanya semakin jelas. Surat elektronik yang membuatnya terkejut. Rupanya surat cuti itu dikeluarkan serta ditandatangani langsung oleh direktur rumah sakit. Kenapa cuti? Pikirnya dalam hati. Mason memanggil nomor bagian kepegawaian di rumah sakit. "Halo, Mbak Mulisa." "Iya, Dok." "Mbak, saya tidak pernah mengajukan izin cuti, tapi kok ada dikirim surat pengabulan cuti?" "Oh, itu kebijakan dari direktur.
Kata direktur, Dr. Mason akan dilibatkan dalam penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Surat itu atas permintaan Kapolres. Hah? Tapi saya belum mengiyakan loh, Mak. Bagaimana dengan kerjaan saya yang belum kelar? Mason tidak terima jika mendadak dialih tugaskan, sedang ia masih memiliki banyak pekerjaan yang belum selesai. Total masih ada 4 jenazah dalam mesin pendingin yang belum selesai ia otopsi. Saya membutuhkan konfirmasi pada direktur. Silakan dok, jika ada waktu, Dr. May mending kesini aja. Nanti biar saya yang menjelaskan. Baik, Ma. Balas Mason, lalu panggilan telepon diakhiri. Wanita yang baru bangun tidur itu segera mengambil stok mie instan dalam lemari kecil yang berada di laci kamar. Gadis itu tinggal di rumah dinas, tempat di mana Dr. Randa dahulu pernah mendiaminya. Usai makan, ia pun mandi, lalu ia memakai pakaian terbaiknya, dan tidak lupa, dan pasti ia pakai adalah parfum favoritnya. Setelah melakukan segala pekerjaan rumah, Mason lalu berencana untuk berangkat ke rumah sakit. Namun, ada pesan WA masuk ke ponselnya. Pesan tersebut berasal dari Mbak Mulisa, petugas rumah sakit, yang mengatakan jika direktur mendadak keluar dinas di luar kota dan baru akan kembali keesokan harinya. Mason mendadak jadi galau. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Waktu cutinya tidak tahu digunakan untuk apa. Pertanyaan di dalam dirinya semakin menjadi-jadi. Padahal dia tadi malam tidak mengiyakannya langsung soal kasus ini. Akan tetapi, kenapa langsung diputuskan sepihak dia yang dilibatkan? Dan yang membuat Mason tidak terima, kenapa harus ada syarat cuti? Artinya pekerjaan yang akan ditangani ini tidak masuk dalam daftar pekerjaan utamanya. Oleh karena merasa bingung harus kemana, Mason lalu mengambil kontak mobil, berencana untuk kembali melewati jalan yang tadi malam ia datangi. Sepanjang jalan Mason berpikir, ada apa gerangan ia dicutikan secara tiba-tiba? Kenapa Wakapolres mengambil kesimpulan sepihak tanpa sepersetujuan darinya? Dia pikir tugas itu memang dilemparkan untuknya, namun tidak dengan cara seperti ini. Mobil Agya berwarna putih miliknya melaju. Perjalanan Mason menuju ke kawasan tua kota Sampit. Saat melalui jalanan semalam, di sekitar bangunan yang roboh itu, ia melihat pagi itu sudah banyak tukang dan pekerja yang melakukan pekerjaan pendindingan lokasi proyek. Selain para pekerja, Mason juga melihat beberapa orang dengan postur badan tegap sedang mengawasi pekerjaan pembangunan. Dari postur tubuhnya, mereka nampak seperti polisi atau tentara. Mason mengambil kesimpulan jika kasus ini sangat serius, sampai-sampai pekerjaan pendindingan lokasi saja harus dijaga ketat. Artinya kasus ini benar tidak main-main. Mason menepikan mobil persis di depan lokasi tempat di mana tadi malam mobil Ibu Eni diparkirkan. Dia coba menelpon Ibu Eni. Akan tetapi wanita yang menjabat Wakapolres itu sejak tadi tidak merespon. Nada panggilnya selalu sibuk. Di saat yang sama, waktu itu perbedaan antara Indonesia dan India memiliki selisih waktu 1 jam 30 menit. Jika di Indonesia jam 11 siang, maka di India jam setengah 10 siang. Sebuah panggilan masuk ke nomor telepon Randa. Panggilan itu berasal dari PDFI atau Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, sebagai organisasi profesi di bidang ilmu kedokteran forensik. Asosiasi ini memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keilmuan serta keterampilan klinis para dokter forensik. Alasan Mason diberi izin cuti ialah alasan agar wanita itu tidak bisa ikut terlibat dalam kegiatan asosiasi. Kasus yang akan ditangani Mason merupakan kasus yang sangat rahasia dan sangat ditutupi oleh negara. Pada hari itu, Juwarana terbang menuju Indonesia dan pesawat yang mengantarkannya mendarat di kota Surabaya. Dokter forensik pertama di kota Sampit ini langsung menuju kota Palangkaraya, tempat di mana kota ini menjadi tuan rumah dari pertemuan tahunan
semua dokter forensik dari berbagai daerah. Hadirnya Randa di acara ini bukan semata sebagai peserta, melainkan sebagai pametri, oleh karena beberapa sepak terjangnya dalam beberapa kali menangani kasus-kasus rumit membuat namanya cukup dipertimbangkan dalam dunia keforensikan Indonesia. Dalam pertemuan penuh materi tersebut, Randa akan banyak menjabarkan banyak hal mengenai ilmu-ilmu keforensikan kepada para dokter forensik muda Indonesia. Di tengah kegalauan Mason kala itu, ada telepon masuk yang berdering di ponselnya, dan dia pun membaca jika panggilan tersebut berasal dari Ibu Eni. Halo? Dok? Ibu, ada apa sebenarnya? Sampai-sampai saya harus dicutikan tanpa kehendak dari saya. Dokter Mei, maafkan saya, sedikit lancang dan berlaku sepihak. Akan tetapi, ini sangat diperlukan. Selama 12 hari ini, kami berharap dokter bisa terlibat dalam penelitian terhadap 18 jenazah yang kita lihat pada malam hari itu. Tapi ini bukan kemauan saya, Bu. Maafkan saya, Dok. Ini juga bukan kemauan saya. Lalu saya harus berbuat apa sekarang? Untuk sementara, sesuai keinginan negara, kami akan siapkan semuanya segala keperluan dokter, mulai dari pakaian serta lain-lain selama 12 hari. Kami berharap dokter bisa membantu kami sebelum hajatan G20 selesai, sebab hasil dari laporan dokter nantinya akan kami gunakan untuk bahan evaluasi. Mason terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang terjadi padanya lebih mirip seperti penyanderaan secara halus. Apa Ibu Eni sedang menyandera saya? Mohon maaf, Dok. Dengan berat hati saya katakan iya, tapi ini demi rahasia negara. Jika saya menolak, jika dokter menolak, mohon maaf, artinya dokter tidak bersedia melakukan tugas negara, dan dokter sudah terlanjur banyak tahu mengenai rahasia negara. Maka mau tidak mau, kami harus selesaikan dengan cara kami. Jantung Mason seketika berdetak kencang. Dia paham apa yang dimaksud oleh Ibu Eni. Jika ia menolak, bisa saja negara akan bertindak sesuatu padanya, dan ia akan mengalami perjuangan yang sulit dalam menepaki karirnya di dunia forensik. Ibu, kapan kita bisa bertemu? Mohon maaf, Dok. Pertemuan kita malam tadi adalah pertemuan terakhir kita untuk bulan Juni ini. Jadi saya tidak bisa mendampingi dokter lagi, ucap Ibu Eni. Ponsel langsung dimatikan. Seketika Mason menjadi diam. Dia pun memanggil nomor Ibu Eni, namun belum sempat menekan tombol panggil, tiba-tiba saja seorang mengetuk pintu kaca mobilnya. Dokter Mason? Iya, ini saya. Jawab Mason. Dia membukakan pintu mobilnya. Mari, saya antar sekarang dokter ke dalam. Sekarang? Mason nyaris menolak. Tidak bisa. Saya juga harus meminta konfirmasi semua pada direktur dan pada kepolisian. Secara pasti, pekerjaan ini di luar kemauan saya. Mohon maaf, Dok, jika menolak maka kami sedikit memaksa. Lelaki berbadan tegap itu mengeluarkan senjata laras pendek dan ditempelkan pada bahu kanan Mason. Ini apa-apaan? Mason nyaris memberontak, namun lelaki itu memberi isyarat untuk tidak melawan. Dokter memberontak. Peluru ini bisa dengan mudah menembus tubuh dokter dengan kecepatan 980 fps. Dengan kecepatan itu, jika saya tembak di bagian ujung yang menempel pada sisi dada, maka pistol ini hanya akan mengeluarkan suara belang biasa. Tapi efeknya bagi tubuh dokter akan rusak. Peluru ini bisa mengenai jantung, hati dan limpa dokter tanpa orang tahu siapa pelakunya. Mason menarik nafas panjang. Marah serta dongkol menyatu dalam dirinya. Lelaki berbadan tegap itu mengiring Mason masuk lagi ke dalam ruang bawah tanah. Di ruangan luas itu, Mason diarahkan masuk menuju pintu yang tadi malam ia masuki. Akan tetapi, langkahnya tidak menuju di tempat yang tadi malam, melainkan sebuah ruangan khusus yang terletak di sebelah kanan.
Saat berada di dalam, ternyata bukan hanya Mason yang berada di sana. Ada 12 orang yang berada di dalam ruangan itu. Total ada 13 orang di dalam ruang bawah tanah ini, ucap lelaki berbadan tegap tadi. Ia lalu meminta tas Mason. Untuk apa? Semua alat komunikasi kami sita dahulu selama misi forensik 12 hari, ucap lelaki tadi. Tidak bisa, ini barang pribadi saya, bantah Mason. Lelaki berbadan tegap yang tadi menodongkan senjata di bahu Mason kini kembali mengeluarkan senjatanya dan mengarahkan persis di depan dahi antara dua mata Mason. Keringat dingin seketika keluar melalui lubang pori-pori. Situasi dalam ruangan menjadi tegang. Bahkan ke-12 orang di dalam ruangan semuanya terdiam melihat bagaimana senjata itu diarahkan ke depan wajah Mason. Ini tugas negara. Kami diberi wewenang untuk mengakhiri nyawa siapa saja yang berusaha menghalangi misi ini. Jadi, jika dokter menolak, kami akan habisi di ruangan ini tanpa satu orang pun di luar sana yang tahu. Dan itu artinya akan menjadi alasan kami untuk mengakhiri nyawa ke-12 orang di dalam ruangan ini karena mereka turut menjadi saksi atas kematian Anda. Mata Mason melirik ke wajah semua orang dalam ruangan. Nampak di wajah mereka perasaan gugup luar biasa. Seseorang lelaki yang memakai jaket warna hitam menggeleng memberi isyarat pada Mason untuk menuruti saja kemauan lelaki itu. Ini, baiklah, semua barang pribadi dokter kami simpan dan dapat dokter ambil kembali nantinya ketika misi selesai, ucap lelaki itu. Lalu dari luar datang 4 orang lelaki bersenjata yang sama, dan dilihat dari postur tubuh mereka juga sama tegaknya. Segala kebutuhan kalian akan kami siapkan, mulai dari kebutuhan makan dan minum. Selama dalam ruangan ini, kalian boleh meminta apa saja, makanan apa saja, dan jajanan apa saja. Selain kebutuhan makanan, kami juga menyiapkan kebutuhan medis untuk kalian semua. Kami menyiapkan alat-alat pendingin ruangan, pakaian, serta lain sebagainya, dan kami mematikan semua komunikasi kalian dengan dunia luar. Tugas ini hanya berlangsung selama 12 hari saja. Semua ini adalah ada keperluan untuk dokter. Apa saja yang dokter butuhkan sudah kami siapkan di sini. Seseorang memberikan tas polos berwarna coklat silver. Tidak ada logo atau lukisan apapun, dan Mason tidak bisa mengambil kesimpulan mereka berasal dari kesatuan apa. Kalian selama 12 hari ini tinggallah dahulu di sini. Semuanya hanya diam. Untuk ponsel dan kunci kontak mobil Dr. Mason kami sita sementara. Jika membutuhkan apapun, kami ada alat komunikasi. Menunjuk kotak hitam yang di atasnya ada mic kecil serta earphone. Alat komunikasi ini terhubung dengan ruangan yang ada di sebelah. Semua aktivitas dokter dan kawan-kawan semua kami awasi di ruang kontrol keamanan. Menunjuk ke beberapa CCTV. Tidak ada yang dapat diperbuat oleh Mason dan 12 orang lainnya yang sudah lebih dahulu dikumpulkan dalam ruangan itu. Mereka semua hanyalah pasrah dan menerima semua apa yang telah ditetapkan oleh petugas tersebut. Baik, saya kira semua sudah saya jelaskan. Nantinya saya akan tetap berkomunikasi dengan kalian di ruangan ini dari dalam. Jadi jangan khawatir, ini adalah model penyanderaan paling nyaman di dunia dan hanya terjadi selama 12 hari saja.